Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran IPS kelas 9 semester genap, Rabu 24 Februari 2021 bersama Ibu Rita Nurlela. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Minggu kemarin, kita sudah melaksanakan penilaian harian ke-1 di semester 2 ini. Nah, artinya sekarang kita akan memasuki bab selanjutnya yaitu bab 4. Yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, terdiri dari beberapa subbab. Bagian A yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. B. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. C. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. D. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. E. Masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, itulah bab 4 terdiri dari beberapa subbab. Tapi pertemuan kali ini kita hanya akan membahas subbab yang A yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Proklamasi kemerdekaan, yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa isi absen di Google Classroom ya. Nah, untuk KD kali ini yaitu KD 3.4. Menganalisis kronologis perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, sosial, budaya dari masa kemerdekaan sampai awal reformasi. 4.4 menyajikan hasil analisis kronologis perubahan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kali ini yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Bagian ke-1 yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pada tayangan video yang baru saja kalian saksikan, sebelum terjadi peristiwa tersebut, ada beberapa deretan peristiwa. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ke-1 yaitu pembentukan BPUPKI. Gambar yang kedua, pembentukan PPKI. Dan gambar yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, penyusunan naskah teks proklamasi. Sampai akhirnya terjadilah proklamasi kemerdekaan. Nah, marilah kita bahas satu persatu peristiwa-peristiwa ini. Pembentukan BPUPKI. Menjelang akhir tahun 1994, posisi Jepang semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahan Jepang jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji Koiso dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, Koiso mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan pihak Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya yaitu R.P. Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh dapat dilihat di gambar ini. Yang ke-1 yaitu Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengemukakan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo mengemukakan gagasan pada tanggal 31 Juni 1945 yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua ada masa reses. Sebelum masa reses dibentuklah suatu panitia kecil beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara.
Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kejadian ini diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh golongan muda, terutama oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir beserta golongan muda menghadap Muhammad Hatta yang baru pulang dari Dalat, Vietnam. Usulan Sultan Syahrir ini untuk segera memproklamirkan Indonesia tanpa melalui sidang PPKI tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta, maka terjadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Perbedaan pendapat antar golongan tua dengan golongan muda. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24 malam menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Kosinggi, dan Insinyur dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanko Sugeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut, Sudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita menuju ke perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maida. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maida adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana Maida inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menyusun naskah proklamasi. Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Pada pukul 4, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Tapi Soekarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarno juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarno diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Menjelang detik-detiknya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pagi, tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendra Diningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Zuhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan di lapangan Ikada. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Panaksi Menteng 31 menghendaki pemimpin perjuangan kemerdekaan bertemu dengan rakyat. Rencana pengerahan massa di lapangan Ikada merupakan manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah RI kepada rakyatnya. Selain itu, tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap jalan, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Merdeka! Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidang PPKI yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Sidang selanjutnya yaitu tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, menetapkan 12 kementerian. Sidang yang ketiga yaitu tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.